Kalau kita ingin mengetahui isi perut dan isi hati dan pikiran masyarakat Bali, kunjungilah tempat-tempat penyimpanan naskah lontarnya. Jadi unit lontar Universitas Udayana ini merupakan salah satu lembaga penyimpanan naskah yang tertua kedua di Bali. Unit lontar Universitas Udayana didirikan pada saat pendirian Fakultas Sastra Udayana Universitas Erlangga. Tepatnya pada tanggal 29 September tahun 1959. Sejak tahun 1959 itu, unit lontar Universitas Udayana ini kemudian mengalami terus-menerus penambahan koleksi. Hingga sekarang dari 700 naskah lontar yang ada sebelumnya, itu sampai sekarang menjadi sekitar 1000 naskah. Jadi terus-menerus ada upaya untuk penambahan koleksi naskah di unit ini. Ada naskah-naskah yang memang ditulis ketika lembaga ini didirikan. Biasanya karena perawatan yang dilakukan oleh staf di unit lontar Universitas Udayana ini juga sesuai dengan standar operasional prosedurnya, maka naskah yang paling awal ditulis sekitar tahun 1958, 59 hingga tahun 60-an itu hingga sekarang kualitasnya masih sangat terjaga dan bagus. Nah, namun demikian, lembaga ini juga menyimpan koleksi-koleksi lontar masyarakat yang mana memang karena ketidakmampuan merawat, termasuk juga kemampuan baca yang tidak memadai, sehingga kemudian memang ada beberapa koleksi lontar masyarakat yang disimpan di sini dalam situasi yang sudah mengalami kerusakan-kerusakan. Nah, kerusakan lontar itu adalah sesuatu yang juga sangat biasa karena kita ketahui bersama bahwa lontar itu diproses dari daun ental gitu. Nah, kalau misalnya kemampuan merawatnya kurang memadai, maka lontar juga rentan terhadap kerusakan, baik disebabkan karena faktor internal, kualitas naskah yang kurang bagus, termasuk juga faktor eksternal, karena dimakan ngengat dan juga rayap, pun karena proses sakralisasi yang berlebihan. Jadi kalau seandainya ental terlalu disakralkan, maka salah satu konsekuensinya adalah lebih dulu ngengat dan rayap yang kemudian menikmatinya gitu. Jadi orang Bali biasanya bilang yen bes tenget malunan entale amah nget-nget. Kayat mau kena juga guru apa asarnya. Di satu sisi sudah mulai ada masyarakat yang tergugah hatinya untuk membaca warisan literasi leluhurnya, tetapi sebagian lagi itu masih tetap kekeh bahwa naskah-naskah lontar itu adalah sesuatu yang hanya sakral gitu. Sehingga justru naskah lontar itu tidak kembali ke fitrah ditulisnya oleh para leluhur gitu. Sebenarnya lontar atau ental dengan dunia digital itu memiliki esensi yang sama. Jadi kalau di masa lalu, agar temuan penting dari para leluhur tidak karam dimakan zaman, maka beliau kemudian menuliskannya.
Menulis di atas daun lontar adalah bagian teknologi termutakhir yang ditemukan oleh para leluhur di masanya. Leluhur sudah menemukan satu teknologi untuk mengabadikan pemikirannya melalui menulis di atas daun lontar. Beliau menulis tentang pengobatan dalam naskah-naskah Usada. Beliau menulis sistem pengetahuan tentang astronomi dalam Warige. Beliau menulis pengetahuan tentang arsitektur dalam Asta Kosala Kosali, Asta Bumi, dan seterusnya. Maka tugas kita sekarang adalah dari ental menuju dunia digital. Kita bukan penumpang gelap atas kemajuan teknologi yang ada. Oleh sebab itu, untuk memperpanjang usia naskah, untuk bisa membuat pengetahuan tentang leluhur lebih mengabadi di masa-masa yang akan datang, mau tidak mau, salah satu usaha yang bisa kita lakukan sekarang adalah mensinergikan atau mentransformasikan ental menuju dunia digital. Kalau boleh dikatakan, di samping pusat dokumentasi kebudayaan Bali yang sudah mendokumentasikan 2.500 naskahnya, kita di unit lontar ini juga sudah mendokumentasikan sekitar 400 naskah yang ada di sini. Tujuannya adalah satu, memperpanjang usia naskah. Kedua adalah untuk bisa mencegah kemungkinan-kemungkinan terburuk yang terjadi apabila terjadi bencana alam atau mitigasi bencana. Proses ini kita melakukannya sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada. Yang pertama, proses digitalisasi lontar harus dilakukan dengan tahap konservasi lontar. Kedua, barulah digitalisasi lontar. Ini tahapannya secara makro atau secara garis besar. Dalam proses konservasi lontar, ya, kita melakukan perawatan terhadap lontar agar ketika nanti didigitalisasi, naskah lontar itu menunjukkan kualitas terbaiknya. Kalau misalnya naskah lontar ini kurang hitam goresan aksaranya, kita menggunakan ekstrak arang kemiri. Jadi naskah lontar yang guratan aksaranya kurang hitam, kita hitamkan terlebih dahulu. Kedua, kalau naskah lontarnya sudah kemudian agak tua usianya dan sudah mulai agak kering, ya, istilah Balinya latuh, begitu agak kaku, kita biasanya melakukan proses perawatan dengan memberikannya citronella oil atau minyak atsiri yang dibuat dari lemongrass. Jadi proses pertama konservasi harus dilakukan terlebih dahulu, kemudian barulah proses digitalisasi. Kalau yang dilakukan di unit lontar itu menggunakan kamera seperti biasa. Kemudian untuk menjaga akurasinya biasanya kita tambahkan satu layar yang menyerupai TV. Baru kemudian kita menggunakan laptop juga untuk bisa mengetahui akurasi dan ketepatan ukuran naskah dan posisi-posisinya. Setelah didigitalisasi, kita juga melakukan proses editing. Jadi agar pencahayaannya menjadi optimal, sehingga nanti ketika dibaca oleh masyarakat atau publik, itu kualitas digitalisasinya menjadi maksimal begitu. Kayat mau kena juga guru apa asarnya. Naskah lontar itu adalah media literasi tradisi, tempat para leluhur untuk bisa menstanakan berbagai pengetahuan yang ada di dalamnya. Oleh sebab itulah tugas kita sebagai generasi yang hidup saat ini adalah untuk lebih banyak membaca warisan literasi itu, sehingga kita tidak mengalami disrupsi literasi atau ketercerabutan dari akar-akar pemikiran yang sudah dituliskan oleh para leluhur. Salah satu kontribusi yang bisa kita lakukan sekarang adalah bagi masyarakat
Mari kita lebih banyak membaca naskah-naskah lontar kita, dan sebisa mungkin dengan kecanggihan teknologi yang ada, kita digitalisasi naskah-naskah kita. Sesederhana mungkin dengan HP kamera yang kita miliki, sesungguhnya proses digitalisasi itu sudah bisa kita lakukan. Dengan demikian, kita ikut berkontribusi dalam memitigasi bencana untuk naskah, kelestarian naskah. Dan yang kedua, kita juga berkontribusi untuk memperpanjang warisan pengetahuan yang telah dititipkan oleh para leluhur hingga masa-masa yang akan datang.